sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Surya Purnama. Ia tak pernah menyangka keluhan pusing berputar dan tensi yang mulai naik sejak usia 25 tahun mungkin menjadi tanda bahwa dirinya berisiko terkena stroke. Sebab saat itu Pak Surya masih muda dan merasa tubuhnya sehat. Dan kini ia harus ikhlas menerima dirinya terkena stroke akibat hipertensi. Dampak stroke tersebut membuat sisi kanan tubuhnya menjadi lemah. Mari kita belajar dari kisah Pak Surya hanya di Go Healthy. Kami kembali lagi spesial untuk Anda. Namanya Go Healthy, program yang sudah lebih dari 5 tahun mengudara di Metro TV. Dan kami bangga bisa terus melayani negeri. Saya Coki Sitohang, tidak sendirian. Bersama Mbak Anita, Mbak Preti, dua dari sekian praktisi kesehatan favorit Anda di program kami. Dan satu orang narasumber sebentar lagi akan saya bukakan identitasnya setelah sebelumnya Anda mendengarkan tentang profil beliau. Pemirsa, Anda pernah dengar satu istilah kandungan namanya resveratrol. Ternyata resveratrol ini berperan penting dalam pemulihan pasca stroke. Zat ini membantu melindungi dan menyehatkan sel-sel otak serta mendukung fungsi kognitif. Hari ini secara khusus kita akan bahas bagaimana resveratrol bisa jadi sahabat otak untuk tetap sehat dan aktif. Dan sudah barang tentu, zat inilah yang juga dibutuhkan oleh ini rekan kami. Beliau akan menjadi sahabat Go Healthy mulai episode kali ini. Halo Pak Surya. Iya. Salam sehat. Salam sehat. Yang kanan masih berusaha untuk lebih kuat. Kalau yang kiri bagaimana Pak? Kuat. Lebih kuat ya? Kuat. Yang kanan masih berjuang Pak ya? Berjuang. Tadi waktu saya ngomong tentang zat namanya resveratrol, ternyata menjadi sahabat otak. Dan Bapak tahu masalah stroke itu adalah masalah di otak juga ya Pak ya? Iya. Berarti ini ada angin segar nih kayaknya buat Iya, Bapak nih. mudah-mudahan. Iyalah, harus punya harapan Pak. Iya. Secara utuh kabar Bapak bagaimana? Lebih baik dari pertama saya terkena serangan. Sekarang jauh lebih baik. Sudah ada beberapa peningkatan Pak? Udah banyak. Tadinya kan nggak bisa jalan. Oh, Dibaring aja selama 3 bulan. iya ya. Betul Pak, saya berdoa biar Bapak cepat pulih. Amin. Dan lewat program ini, Bapak akan berdiskusi dengan 2 praktisi kesehatan, dengan saya juga. Saya percaya Bapak akan mendapatkan kekuatan. Amin. Bapak percaya hal itu? Percaya. Baik. Akar masalahnya apa sih Pak? Sampai kena stroke? Hipertensi. Hipertensi. Hipertensi dan sering begadang dulu. Kenapa memilih begadang? Ya karena belum tahu akibatnya. Pak, kalau boleh tahu tensi tingginya sejak usia berapa, Pak? 25 tahun. 25 tahun. Saat itu Bapak ada minum obat-obatan tertentu? Tidak. Tidak. Jadi Bapak mengabaikan begitu saja ya, Pak ya? Sampai akhirnya datang serangan stroke. Iya. Bapak boleh ceritakan, Pak, pada saat kejadian serangan stroke itu Bapak sedang ada di mana, kapan, dan lagi ngapain, Pak? Iya, pada awal 2022, pada pagi hari setelah bangun tidur saya mau makan. Terus saya udah ada lauk, udah siap, baru mau nyendok piring, kepala saya berat. Terus saya duduk, terus gelap, Tidak sadarkan diri, tidak Pak? sadarkan diri. Oke. Sadar-sadarnya? 2 jam. 2 jam kemudian. Pas dengar suara ajan baru sadar. Kembali ke cerita serangan stroke-nya, berarti 2 jam tidak sadarkan diri. Pada saat sadar, akhirnya dibawa ke rumah sakit kah atau Iya, bagaimana? bawa ke klinik. Bawa ke klinik. Bapak pada saat di klinik diperiksa nggak tensinya, kolesterolnya Pak, ada di angka berapa? Saya lupa waktu itu. Saya penasaran. Dulu waktu ketahuan hipertensi kan gara-gara diperiksa dong. Iya. Kenapa diperiksanya? Apa karena udah ada keluhan makanya mau meriksa? Udah ada, sering pusing. Angka
angkanya di berapa paling tinggi? 180. Ketahuan hipertensi pertama 180. Iya. Itu yang umur 25, Pak? Iya. Wow. Tinggi. Aduh, itu tinggi banget loh. Bapak Iya. saat itu nggak nyangka bahwa tensi tinggi itu bisa berujung ke serangan stroke. Ya nggak tahu. Nggak Saya tahu, nggak tahu ilmu pengetahuan sama sekali. Oh, edukasi kesehatannya kurang Iya, ya. Kurang. Kalau waktu itu kan nggak kayak sekarang. Iya. Gitu. Di keluarga Bapak pernah ada histori orang mengalami seperti ini? Ada ibu saya almarhum Ibu hipertensi juga. hipertensi juga, Meninggalnya mohon maaf kenapa Pak? stroke juga. Oke. Kan ke klinikan ya, baru ke Iya. klinik. Tahu nggak saat itu Bapak stroke? Tahu dikasih tahu. Dikasih tahu ya Pak ya. Makanya disuruh ke rumah sakit. Oke. Oke. Apa respon Bapak, respon hati saat itu, saat mengetahui, diberitahu bahwa ini stroke, Pak? Apa yang terpikir saat itu? Ya pasrah aja. Pasrah. Karena nggak dulu terlambat lah istilahnya. Iya. Ibu, karena kan ibu keturunan gitu istilahnya, penyakit keturunan. Iya. Saya nggak bisa menghindari kalau penyakit keturunan. Gini Pak, bukan berarti kalau orang tua kita memiliki riwayat penyakit kronis, kita sudah pasti serta-merta langsung kena. Iya. Karena yang diturunkan itu adalah sepersekian faktor genetik dan juga kebiasaan. Sisanya itu ada di tangan kita Pak, bagaimana kita ingin merubahnya. Ingat ya, komplikasi seperti serangan stroke, serangan jantung, atau misalkan faktor pemicu tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, ini masuk ke dalam kategori penyakit tidak menular yang 90%-nya bisa dicegah kalau kita menerapkan pola hidup sehat, Pak. Kami ingin tahu, Pak, bagian mana yang paling terdampak dari sisi kehidupan pribadi Bapak gara-gara stroke ini? Tangan. Kalau secara fisik tubuh, Iya. tangan ya? Nah, tangan. Sebelah kanan ya Pak? Iya. Bisa coba diangkat Pak, biar kita semua lihat. Oke. Kalau buka tutup bisa, Pak. Bisa ya? Nggak bisa. Masih Coba bisa, bandingkan sebelah bisa. kiri Pak. Aman ya semuanya. Kalau sikunya bagaimana, Pak? Kaku ya? Berarti masih ada kaku. kekakuan ya, Pak. Kalau dari berjalannya, Pak? Pelan-pelan aja ke depan Iya. ya, Pak Surya. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Masih kaku juga ya Pak ya? Belum seimbang. Iya, rentan jatuh. Baik, ya pelan-pelan kembali Pak duduknya. Yes. Iya. Ini dari sisi fisik, Mbak Anita, Mbak Preti. Iya. Beliau mengakui sisi kanannya masih lemah, ada kekakuan. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek juga tensi Bapak ini sampai saat ini belum terkendali, Pak. Karena kita lihat sama-sama ya tensi atasnya ada di angka 152. Padahal normalnya harusnya 120, Pak. Kalau bisa di bawah dari itu akan lebih baik. Lalu untuk tensi bawahnya juga masih ada di angka 101. Padahal yang optimal kita pertahankan harusnya di bawah dari 80, Pak. Jadi Bapak perlu ya melakukan upaya tambahan agar tensinya lebih terkendali, pulihnya lebih optimal, dan mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Bapak tahu kan Pak, serangan stroke itu bisa berulang, jadi Bapak harus melakukan upaya tambahan. Oke Pak, kita kasih tambahan solusi namanya teknologi laser. Ya karena ini yang harus dimanfaatkan untuk mengontrol tekanan darah Bapak agar tidak hipertensi, agar tidak terjadi stroke berulang. Jadi teknologi laser ini memang sudah lama dipakai di dunia kedokteran pemirsa. Yang kita mau bahas di sini adalah laser berintensitas rendah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dipakainya praktis saja, portable karena seperti jam tangan di pergelangan tangan kiri. Dari sana teknologi laser akan masuk ke lapisan kulit kita hingga yang terdalam, sampailah di dinding dalam pembuluh darah. Di sana teknologi laser akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO atau nitric oxide. NO ini fungsinya untuk melenturkan dinding pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah agar aliran darah ke organ-organ vital kita ini bisa terjamin dan tekanan darahnya menjadi menurun. Inilah yang bisa membantu pemirsa di rumah dan juga Bapak untuk mengontrol hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Saat produksi NO ini meningkat, tentunya pengerasan di dinding pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah bisa berkurang, aliran darah bisa lancar ke organ-organ vital kita, ke otak bisa mencegah stroke berulang, ke jantung mencegah serangan jantung, dan ke ginjal mencegah komplikasi gagal ginjal, dan tentunya akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Teknologi laser dipakai sebagai upaya dari luar
untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, pemirsa, dari dalam kita perlu mengupayakan antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap untuk mencegah paparan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Dan juga untuk meningkatkan kesehatan otak kita. Contoh antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan otak adalah astaxanthin yang merupakan raja dari segala antioksidan, ALA atau alpha lipoic acid, resveratrol, dan kolin bitatrat. Seringkali kebutuhan antioksidan ini tidak tercukupi dalam makanan kita sehari-hari karena mereka juga memiliki dosis kebutuhan harian. Oleh karena itu bisa kita tambahkan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap untuk bisa mencegah paparan radikal bebas dan meningkatkan kualitas kesehatan sel-sel tubuh kita dari dalam. Jadi pemirsa, untuk Anda yang punya riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi, atau bahkan sudah terjadi stroke, mari kita terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser dengan satu kesatuan dengan suplementasi antioksidan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Jadi solusi untuk Bapak dan juga pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti hipertensi dan atau sedang berjuang pulih dari stroke, maka Anda perlu menerapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser seperti ilustrasi berikut. Unit utamanya digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Salah satunya adalah membantu menguraikan gumpalan darah yang dapat menyumbat pada pembuluh darah Anda. Sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar, sel darah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, teknologi laser ini memiliki satu kesatuan dengan yang digunakan dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Ini terkhusus atau terfokus pada aliran darah di area kepala karena di sana ada otak, pusat pengatur segalanya. Dengan Anda menggunakan teknologi laser, satu kesatuan dengan intranasal bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik, mencegah terjadinya serangan stroke berulang, mencegah kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, migrain, dan sinusitis. Pastikan ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, Anda juga mencukupi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anita. Nah, di akhir penjelasan saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada Anda para pria, ayah, bapak, kepala keluarga. Seringkali saya menemukan kasus di mana Anda kerja mati-matian dan tidak sedikit mengabaikan kesehatan Anda untuk keluarga Anda. Padahal ya akan lebih tepat kalau Anda hidup dengan lebih sehat. Sehingga Anda bisa bekerja dengan aktif dan produktif untuk membahagiakan diri Anda dan juga keluarga Anda. Caranya adalah dimulai dari sekarang Anda menerapkan solusi sehat luar dan dalam agar kesehatan tubuh Anda terjaga dengan optimal. Praktisi kesehatan menawarkan ide ini, yaitu menggunakan AccuLaser, Pak Surya. Pemirsa yang punya masalah sama seperti Pak Surya, pakai ini, alat kesehatan dari luar. AccuLaser ditambah lagi dengan mengonsumsi suplemen Evolife AS10 dengan antioksidan tinggi, 10 jenis antioksidan, vitamin dan juga mineral. Jadi kedua hal ini adalah untuk meningkatkan kesehatan kita, untuk mempercepat pemulihan kesehatan Anda, khususnya yang baru mengalami stroke seperti Pak Surya. Bagi Anda yang sehat saat ini, mari ambil langkah taktis dari sekarang. Ini strategis sekali. Gunakan AccuLaser dan minum Evolife AS10 setiap hari untuk menghindarkan kita dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya sebagai komplikasi berbahaya. Waktunya Anda menghubungi kami. Dan Anda boleh mengonsultasikan masalah kesehatan Anda ke nomor yang tertera di layar kaca sekarang juga, pemirsa. Kalau Anda berkesempatan jalan-jalan ke Kota Tangerang, Anda bisa mampir di Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom Gogo Mall. Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini dan juga suplemennya secara langsung di tempat untuk menjamin batin Anda tetap tenang. Mari tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan AccuLaser dan mengonsumsi suplemen Evolife AS10 segera. Dan seperti janjinya Mbak Preti tadi, segera akan kembali untuk Anda di Info Sehat. Beliau akan ceritakan bagaimana zat yang namanya resveratrol akan mendukung kesehatan otak Anda sesaat lagi.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tetap semangat pemirsa, selalu ada harapan bagi kita di setiap kondisi. Info sehat untuk Anda, resveratrol bantu pemulihan pasien pasca stroke. Mbak, pancarkan harapannya. Nah, pertama kita perlu pahami bahwa stroke merupakan komplikasi di mana terjadi kerusakan pembuluh darah otak sehingga terjadi peradangan dan kerusakan sel saraf. Penting bagi penyintas stroke memenuhi kebutuhan resveratrol karena bisa membantu proses pemulihan dengan baik. Resveratrol merupakan antioksidan yang bisa melewati blood-brain barrier atau sawar darah otak. Bekerja dengan 3 cara utama. Pertama adalah sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Jadi resveratrol ini bisa membantu menurunkan peradangan yang terjadi pada sel saraf di otak. Lalu yang kedua bisa bersifat sebagai neuroprotektor. Jadi resveratrol bisa melindungi dari kerusakan yang terjadi pada sel saraf. Ditambah lagi juga bisa membantu regenerasi sel saraf dengan lebih baik. Yang ketiga adalah bersifat sebagai kardiovaskular protektor, yaitu untuk melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah, khususnya kalau pada pasien stroke adalah pembuluh darah di otak. Perlu dipahami bahwa kebutuhan akan mikronutrien pada penyintas stroke ini tidak hanya resveratrol. Tadi Mbak Anita sudah sampaikan, ada astaxanthin bisa didapatkan dari alga merah. Lalu ada pine bark, ada alpha lipoic acid, ada kolin yang bertujuan untuk membantu komunikasi antar sel saraf. Permasalahan lebih lanjut adalah pada penyintas stroke ini seringkali terjadi gangguan menelan, mengunyah, sehingga seringkali mengalami kekurangan akan mikronutrien. Disinilah peran suplementasi yang mengandung resveratrol, astaxanthin, pine bark, alpha lipoic acid, dan juga kolin yang bisa membantu Anda untuk meraih pemulihan dengan lebih baik. Kira-kira apa yang menyebabkan Bapak bisa kena hipertensi dan ujungnya kena stroke? Pola hidup seperti apa dulu tuh Pak? Kebanyakan begadang. Kebanyakan begadang. Sebentar, Pak Surya kan bilang Bapak juga dulu kerja produktif dari tahun 2005 ya? Sampai 2004 sampai 2015 di salah satu perusahaan yang juga punya kredibilitas tinggi. Pasti kan masuk kerjanya pagi Pak. Gimana Bapak sering begadang nonton sepak bola? Gimana ceritanya tuh Pak? Ya makanya itu. Jadi tidurnya kurang. Jadi lama-lama ngedrop badannya. Kronis tuh Pak ya? Tidur kurangnya kronis dalam jangka panjang. Iya. Berapa lama kira-kira? Ya, sekitar tahunan lah pokoknya. Kan bertahun-tahun nih Mbak Anita, Mbak Preti, Pak Suryanya sudah mengalami tidur yang terganggu gara-gara keputusannya sendiri, sering begadang. Dampak dari sering begadang dulu ke hari ini masih ada nggak? Misalnya sekarang jadi susah tidur Bapak? Enggak, sekarang saya paksain tidur jam 10 paling malam. Bisa? Bisa. Karena ya udah tahu penyakit begini. Kadang kalau enggak saya takut serangan berulang. Betul Pak. Itu bijak Bapak berpikir seperti itu. Sehingga Bapak tidak mengulang pola begadang lagi. Iya. Seandainya Bapak tahu lebih awal ya tentu lain cerita ya Pak ya. Iya. Bapak nyesel nggak dulu sering begadang begitu Pak? Disengaja? Nyesel. Sekarang menyesal. Semoga penyesalan dari Pak Surya ini bisa menjadi pelajaran untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Ingat, tidur ini harus dicukupi. Dan apabila Anda sudah memang mengalami serangan stroke, jangan putus asa, selalu ada harapan. Kita berupaya semaksimal yang kita bisa. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan intranasal. Digunakannya simpel Pak, sehari 2 kali. Pada pagi hari,
bertujuan untuk menjaga keseimbangan emosional, di mana para penyintas stroke ini pada saat tahap awal-awal kerap mengalami gangguan emosional. Dan digunakan juga pada malam hari agar tubuh bisa menghasilkan hormon melatonin dan membantu untuk mengatasi gangguan tidur. Di mana gangguan tidur ini juga kerap dialami oleh penyintas stroke. Pada saat Anda tidur dengan kualitas yang baik, maka proses metabolisme, pengaturan hormon, faktor-faktor pertumbuhan yang berguna untuk regenerasi jaringan ini bisa dikeluarkan dengan baik oleh tubuh Anda sendiri. Dan jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan antioksidan melalui suplementasi yang tepat agar sel, jaringan, dan organ vital Anda dapat terjaga dengan baik. Ada satu lagi Pak yang menjadi satu kesatuan untuk menjaga otot yang tentunya sekarang ada sisi yang lemah ya, sebelah kanan tadi kita lihat ya, sisi sebelah kanan. Namanya teknologi NMES, Agus. Teknologi ini cukup mudah, ditempelkan saja di otot yang dirasa lemah atau memiliki keterbatasan seperti ini ilustrasinya, Agus. Saat ditempelkan, NMES ini akan mengeluarkan rangsangan atau stimulus untuk menggerakkan otot tersebut. Saat otot tersebut digerakkan, akan terkirimlah sinyal ke otak, pusat pengendali gerakan, untuk mengabarkan bahwa iya, otot tersebut masih bisa digunakan loh. Ayo tetap terus digunakan agar fungsinya bisa kembali pulih, jadi optimal kembali. Jadi ini adalah bantuan untuk melatih otot secara pasif, neuromuscular electrical stimulation, dan juga membantu saraf untuk tetap aktif menggerakkan otot di sana. Ya, jadi Bapak saat ini rutin fisioterapi ke rumah sakit dan juga di rumah, tambahkan teknologi NMES ini untuk meningkatkan saraf dan otot Bapak agar bisa bekerja pulih kembali seperti semula dengan lebih cepat. Ya, jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang juga memiliki keterbatasan gerak, mungkin karena stroke, mungkin karena diabetes, atau karena cedera, atau mungkin karena kekurangan waktu untuk berolahraga, teknologi NMES ini bisa dipakai menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser untuk menjaga fungsi otot dan saraf Anda dalam melakukan gerakan. Jangan lupa tambahkan antioksidan dari dalam untuk juga meningkatkan fungsi sel-sel tubuh kita. Pak Surya, kita sudah ada di ujung wawancara nih. Sejauh ini, apakah kami cukup menguatkan hati Bapak? Soal teknologi laser dan suplementasi antioksidan ini, apa yang Bapak terima sebagai kekuatan? Ya, menggunakan itu jauh lebih baik daripada nggak menggunakan. Tapi Bapak kan belum pernah menggunakan laser kan sebelumnya kan? Apakah mulai detik ini Bapak mau berupaya untuk menggunakan laser? Saya akan berupaya Menggunakan. Ya harus Pak. Iya. Termasuk mengonsumsi suplementasi antioksidan tinggi Pak. Iya. Ya, supaya Bapak cepat pulih. Iya. Nanti kalau Bapak sudah pakai laser, sudah minum antioksidannya secara suplemen itu, tolong kami dikabari Pak. Saya pengen lihat juga perkembangannya seperti apa beberapa bulan ke depan. Ya, lekas pulih ya Pak. Tetap semangat dalam upaya bangkitnya. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mbak Preti buat apa yang sudah ditabur di hari ini. Ini waktunya Anda mempercayakan diri Anda kepada Gogomol yang lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Inilah buktinya terhadap Gogomol. Dan perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi mohon waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan Gogomol. Anda bisa berkunjung langsung ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang untuk mendapatkan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Pemirsa, usia tidak dapat diprediksi, tetapi umur panjang bisa kita rencanakan. Mari kita mulai berkonsentrasi pada apa yang bisa dikendalikan seperti gaya hidup, pola makan, pola istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10 segera. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terkena stroke itu pecah pembuluh darah di otak kanan. Maka yang lemah kiri.
hanya tensi yang tinggi, di angka 170. Perubahannya yaitu yang paling terasa adalah hanya bisa tidur nyenyak. Nah, untuk tensinya alhamdulillah turun dari 170 atau 100 di atas 140, sekarang 130. Untuk asam uratnya sudah 6. Terima kasih Akulasa. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.